Kembali lagi dengan saya Nanang Irmanto di channel Anak Semangat. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk video kali ini kita akan melakukan pemeriksaan sistem bahan bakar FI atau Electronic Fuel Injection. Nah, pemeriksaan sistem bahan bakar FI ini yang pertama, peralatan yang digunakan ini ada full pressure gauge ya, lalu scanner OBD2, lalu multitester, kunci pastano bank ya, kunci-kunci ya, lalu lalap dan alat pelindung. Untuk langkah-langkah pemeriksaannya, ini yang pertama, periksa volume bahan bakar di tangki ya. Jadi pastikan bahan bakar dalam tangki ini cukup. Jika bahan bakar sedikit bisa menyebabkan tekanan ini tidak stabil, mungkin bisa rendah gitu ya. Periksa pompa bahan bakar untuk yang langkah keduanya ya. Jadi untuk A-nya metode suaranya, jadi menggunakan metode suara. Jadi saat kunci kontak posisi on dan belum di starter ya, dengarkan suaranya ini mendengung sekitar 2-3 detik ya di area tangki. Jadi ada suara seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, untuk metode listrik ini gunakan multitester untuk mengukur tegangan ke pompanya. Jadi buka konektor pompanya yang ada di atas tangki itu ya, lalu ukur tegangan yang di kisaran 12 volt itu ketika kunci kontak di on kan. Untuk yang langkah ketiga, periksa tekanan bahan bakar. Jadi untuk A-nya hubungkan full pressure gauge ke jalur full rail ya. Lalu yang B-nya itu menyalakan mesin, lalu amati tekanannya. Nah, biasanya tekanannya di 35 sampai 55 PSI tergantung tipe kendaraannya ya, kembali lagi. Dan untuk yang C, jika terlalu rendah, kemungkinan untuk yang pertama adalah filter bahan bakar ini mampet atau kotor ya, pompa ini lemah ya. Yang ketiga adalah regulator tekanan ini mengalami kerusakan. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang langkah keempat yaitu periksa filter atau saringan bahan bakar. Jadi diperiksa apakah ada kotoran ataupun sumbatan. Jadi biasanya kalau sudah lama ini ya memang kotor dan perlu diganti gitu ya. Untuk yang keduanya yaitu filter kotor ini menyebabkan tekanan dan aliran bahan bakar ini memang terganggu. Jadi ketika sudah kotor, sudah lama ya, yuk diganti aja. Kalau memang belum terlalu lama, dibersihkan cukup ya, kita bersihkan. Lalu yang kelima, untuk langkah kelima, periksa regulator tekanan bahan bakar. Untuk yang pertama, regulator ini berfungsi menjaga tekanan konstan di full rail ya. Untuk yang keduanya, jika menggunakan vakum type, cabut selang vakum saat mesin hidup. Jadi tekanan bahan bakar harus naik saat selang dicabut. Yang ketiganya, jika tidak berubah regulator, kemungkinan terjadi kerusakan. Oke, untuk yang langkah keenamnya yaitu periksa injektornya apakah bermasalah, kotor dan lain sebagainya. Nah, lakukan uji resistensi injektor menggunakan multitester. Nah, nilainya biasanya, nilai tahanannya, hambatannya biasanya 12 sampai 17 ohm. Nah, gunakan alat uji semprot injektor kalau memang kalian punya ya. Jika injektor harus menyemprot, dan injektor ini harus menyemprot secara merata. Untuk yang ketiga, tidak menetes saat mesin mati atau terjadi kebocoran. Untuk yang langkah ketujuh, periksa sistem return line. Kalau memang di sistem kendaraan tersebut ada gitu ya, jadi pastikan tidak ada sumbatan. Jadi pada saat pengembalian bahan bakar ini tidak ada sumbatan.
jadi lancar gitu ya. Untuk yang kedua, sumbatan bisa, jadi sumbatan ini bisa menyebabkan tekanan berlebih dan juga pemborosan bahan bakar. Untuk yang kedelapan ini gunakan scanner, lalu hubungkan scanner OBD2, cek kode kerusakan terkait sistem kendaraan ya, misalnya misfire, full trim, long term full correction, jadi dicek semua, lalu lihat datanya, full pressure, lalu full trim ya, tanda-tanda efisiensi penyemprotan bahan bakar ini dicek semua. Dan ini ada beberapa ciri sistem bahan bakar yang bermasalah. Yang pertama, mesin tidak bisa hidup atau susah ya, dan mesin berebet saat akselerasi. Jadi ketika digas ini berebet, tidak lancar lah, tidak enak gitu ya. Untuk yang ketiga, konsumsi bahan bakar ini boros. Untuk yang keempat, mesin ini pincang atau tiba-tiba mati. Ini juga salah satu ciri-ciri ya kalau sistem bahan bakarnya ini bermasalah. Terus yang selanjutnya adalah tekanan bahan bakar ini tidak stabil, bisa naik bisa turun gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.